Seru podcastnya. Podcast cabang Sharing seru podcast JR Sharing seru podcast JR Jati. Nah, oke, Maksisan. Oh, udah banyak yang ilmu kita bertambah ya masalah ikan cupang. Nah, sekarang yang kita juga belum tahu ya, tentunya Jasper juga belum tahu nih. Ikan cupang sudah kita bedakan nih dari laki dan perempuannya. Tadi Mas Isan sempat bilang kalau mau nambah, kalau nggak minta ya beli ya. Iya. Nah, tapi kalau kita misal mempertemukan laki dan perempuan ini bisa jadi banyak ini. Oh bisa. Sebentar, ikan cupang bertelur atau beranak ini? Bertelur mas. Oh bertelur. Iya. Sekali bertelur bisa berapa? Nah variatif sih, tergantung gini. Ikan cupang itu tergantung ya itu tadi gennya itu tadi. Terus tergantung ikannya. Kalau memang dia ikannya matang ini telurnya bisa lebih dari 100 Sekali bertelur. Wah. Berarti tergantung jenisnya juga ya. Kalau jenisnya mungkin sama, cuma gen ikannya, makanya dia istilahnya ya subur atau enggaknya itu tadi. Nah, Tapi rata-rata sih ya 100-an lah. 100-an sekali bertelur ya. Iya. Nah, sebentar. Tadi kan Mas kan sempat bilang cupang ini kalau dipertemukan pasti gelut, pasti Iya. tengkar. Iya. Wah. Bener. Terus bisa rukun, bisa memadu kasih, ini gimana ini? Karena suka sama suka. Nah, Suka sama suka suka ini kan. sama suka, ya, menarik ini ya. Itu taunya gimana? Jadi gini Mas Adi, kalau namanya ikan cupang ini kan istilahnya kita breeding ya, maksudnya Breeding. berternak lah. Ikan cupang itu bisa oke. diternakkan sebenarnya. Nah itu kan sebenarnya ternak ikan cupang itu simple, bukan mudah ya, simple. Oke. Nah simple ya. Jadi, Praktis ya? Praktis, maksudnya dalam arti simple. Cuma kalau sulit atau enggaknya itu ya rezeki-rezekinan ya. Tapi sebenarnya termasuk ya simple, agak sedikit mudah. Jadi kan ikan ini kan kalau kita udah dapat sepasang nih, Yeah. jantan betina, itu kalau memang kita mau breeding ada beberapa proses, yaitu penjodohan, terus habis itu bertelurnya itu dan pembuahannya itu, netas, terus pembesaran. Oke. Berarti Mas Isan yang mempertemukan mereka ya? Ya, kembali kayak kemarin, saya ini sengaja mau jadi mudinnya. Mudinnya cupang berarti ya? Itu Wah, tadi. benar. Multi talenta Mas Isan ini. Bisa bikin KUA cupang. Ya, benar itu. Bukunya seperti apa ya? Nanti bukunya kecil. Kecil ya? Kecil. Iya. Anti air pastinya. Anti air ya. Jadi kalau memang mau proses breeding itu kan pertama kita jodohkan dulu Mas Adi. Kita pakai media yang kemarin yang tadi kita bahas, pakai tempat kayak tempat donat itu ya kan. Iya. Kita isi air, jangan lupa kita kasih daun ketapang. Daun ketapang. Supaya pH-nya itu daun ketapang, biasanya kalau orang pelihara cupang itu pasti pakai daun ketapang. Itu untuk jaga pH airnya. pH air biar cocok untuk ikannya itu tadi. Kasih daun ketapang ya kan. Ekosistemnya ya. Nah, terus biasanya kasih garam ikan buat mineralnya. Garam ikan. Garam ikan, iya. Oh, garam ikan. Garam ikan. Nah, terus yang si jantannya ini kan kita masukkan dulu tuh di medianya itu. Oke. Baru yang betinanya kita pakai gelas plastik, dilubangi gelas plastiknya. Oke. Terus dimasukkan di dalam itu, baru ditaruh di dalamnya yang betinanya. Oh, terpisah ya. Terpisah dulu. Satu air tapi beda Nah, ruangan. setelah nanti kita lihat nih, yang biasanya waktu di yang untuk penjodohan ini biasanya 1 kali 24 jam kalau saya sih biasanya. Wah. Jadi sehari semalam biasanya. Kalau udah yang setelah 1 kali 24 jam itu kita lihat. Jadi jangan sering-sering dilihat kalau waktu breeding itu. Sehari sekali lah ketika kita lihat si jantannya udah mengeluarkan buihnya itu, gelembungnya banyak, iya. dan dia selalu ngejar yang cewek terus gini ya. Oh, Kalau ada ngejar, ada rasa ya, something ini ya. Ada rasa strom-stromnya udah mulai ini, strom-stromnya ini. Makanya nggak boleh sering-sering dilihat. Malu mungkin ya. Iya, iya. Malu dia kalau dilihat. Nah, baru itu dicampur
betina sama jantannya. Dikeluarkan dari yang Nah, dari plastik, gelas plastik tadi itu ya. tadi. Nah itu kalau sudah, ini gelas plastik yang dipakai transparan ya mas. Biar, bisa saling biar saling bersama lihat. ya. Iya, iya. Nah setelah disatukan, kita tunggu lagi 1 kali 24 jam mas. Jadi Shift kedua. shift kedua. Sini sudah satu, cuman itu ya gelap atau terang gitu ya? Ya Maksudnya- kalau bisa ditutupnya tuh tutup gelap sih mas Pati, mas Hadi. Tapi si wadah tadi transparan, bisa kelihatan luar. Diusahakan gelap, soalnya kalau terlihat dari luar sebenarnya nggak apa-apa, cuma takutnya nanti ikan melihat orang lalu lalang kaget itu loh. Ya, malu tadi. ya? Malu Iya, tadi, iya, iya. iya waktunya udah, semisal waktunya udah mulai, ada orang lewat jadi nggak jadi. Nah itu kalau udah dijadikan satu kali 24 jam, kita lihat udah bertelur atau belum. Oh langsung? Iya langsung. Oh. Jadi di buihnya itu biasanya kelihatan tuh. Kalau buih yang masih belum ada telurnya kan biasanya bening. Iya. Nah nanti ada kayak putih-putih itu, kecil-kecil gitu. Ada kayak putih-putih gitu. Di buih yang. Di buihnya yang dibuat si jantan ini tadi. Oh. Nah kalau Keluarnya dari yang jantan. keluarnya dari yang betina Tetap biasanya. betina. Biasanya kalau cupang ini kan betina ngeluarin telur, terus telurnya itu kan ditaruh di buihnya Masuk sama si ke jantan. buihnya si jantan. Nah, si Oh. jantan baru ini Iya, iya, mengeluarkan iya, iya. ya itu tadi. Buih untuk melindungi telur tadi. Nah, kalau udah bertelur biasanya si betina itu minggir dia. Dia minggir di wadah itu, minggir terus kayak lemes gitu. Oh, Nah, kalau iya. udah kayak gitu diangkat yang betinanya. Tuh dipisah. Dipisah, diangkat. Soalnya kalau nggak dipisah, nanti kalau si betinanya ini udah pulih, dirusak itu buihnya itu tadi. Meskipun- Telurnya dirusak itu nanti. Padahal telurnya dia sendiri. Iya, udah naluri itu. Nah, harus dipisah. Jangan- Nah, yang ditinggalkan jantannya. Jantannya yang ngopeni si telur tadi berarti. Iya, telur tadi. Oh, Nah, itu ini- biasanya setelah dibuahi telur itu tadi, netas itu ya biasanya 1 kali 24 jam lagi, tapi ada yang 2 hari baru netas. Oh. Nah, setelah netas, ya kan itu kan yang istilahnya yang ngopeni ya, Iya. apa ya ngopeni itu bahasa Indonesia itu? Iya, ngangkremi ya. Iya. Ya? Yang menjaga telurnya lah, Iya. itu yang jantan. Nah itu kalau udah menetas biasanya si tetasan telur ikannya istilahnya buraya. Buraya. Nah burayanya itu Bayi yang keluar dari telur tadi. Oke. bayi ikan buraya itu biasanya kan dia belum bisa berenang. Nah itu biasanya kalau udah jatuh di bawah diambil si pejantannya untuk dinaikkan ke buihnya lagi biar dia sampai Bisa berenang, itu bisa mandiri. sekitar dari menetas itu sekitar 5 hari. Oh lama ya? Ya, Oh. ya ini ya dari perkembangan kalau udah 5 hari si buraya ini udah bisa berenang sendiri, si jantannya dipisah. Oh. Baru dari tempat kayak wadah donat itu tadi dipindah ke media yang lebih besar. Ada yang di kolam, ada ya kalau kolam terlalu gede sih, kalau kita biasanya pakai styrofoam untuk packing kirim barang di kargo itu biasanya. Iya. Oh, itu kalau nggak dipindah si jantannya, Biasanya kan gini, kasihan si babynya. burayanya, karena kan kalau udah ikan itu udah bisa berenang, kalau dicampur sama yang dewasanya, nanti ketika kita pakan kalah. Oh. Kebanyakan dimakan yang Ya dianggap musuh lagi itu iya, tadi ya. bukan dianggap musuh. Kalau yang jaga ini jantan sih nggak dianggap musuh. Sebenarnya nggak apa-apa sampai gede, Besar. cuma pakannya ini banyak kemakan kan. Dominan ke yang- Iya, sebenarnya supaya si buraya ini cepat gede. Menarik. Nanti kalau udah dipisah lagi, bisa misalnya selang 2 minggu kita rawat si jantan betina lagi, bisa kita breeding lagi setelah 2 minggu biasanya, minimal 2 minggu kalau saya sih. Itu ibunya nggak nengok-nengokin gitu ya? Enggak, ibunya. Ini nggak bertanggung jawab ibunya ya. Iya. Habis bertelur terus pergi. Biasanya tuh ada malah yang laki loh yang pergi ya. Oke, Mas Isan. Dari bertelur ya. Taruhlah tadi Mas Isan nyampaikan kurang lebih 100 Ya, sekali bertelur bisa lebih 100. biasanya, 100 Bisa lebih ya. Iya. Anggaplah misal 100 ya. Iya. Itu ketika sudah yang ibunya meninggalkan terus yang bapaknya dipisahkan itu
chance of survive apa namanya? Kesempatan untuk bisa hidup Hidupnya. semua ya. Heeh. 100%-nya aman ya. Enggak juga. Karena memang pada dasarnya ya seleksi alam itu tadi Mas Adi. Ada yang ikan itu memang dia dapat pembawaan yang bagus, fisik, mental yang bagus, jadi dia bisa besar. Tapi rata-rata sih kalau nggak pas apes ya, kebetulan kalau akhir-akhir ini para breeder itu saya tanya teman-teman tuh banyak pada yang mati, nggak jadi, mungkin karena cuaca mungkin. Dari persentasenya dari Kalau 100 itu biasa bisa mungkin 50% mungkin. hanya 50 ya. Iya, tapi bisa lebih juga. Nah, kalau kita merawatnya telaten, kita perhatikan mulai dari suhu airnya, pakannya dia, pH-nya dia, Iya. iya kan? Itu mungkin bisa lebih. Kemarin kebetulan ada temen yang bisa sampai 1000 dari sekitar 5 ini ya, 5 induk cupang. 5 pasang. 5 pasang 1000 berarti satu pasangnya 200-an Ya, itu. kurang lebih seperti itu. Dan survive 1000. Survive. Wow. Ini tapi ada rumusnya nggak itu kira-kira? Atau sudah dirumuskan sendiri? Misal bapaknya biru, ibunya merah. Nah, nanti pasti anaknya pink atau ungu gitu. Oh, biasanya gini sih, Mas Adi. Atau Kalau sudah tertabelkan rapi? enggak Enggak juga. Tapi biasanya kalau memang kayak misalnya fancy sama fancy ya pasti anaknya fancy. Kalau masalah warna Beda lagi? Nah, beda lagi. Ya tergantung ya, karena bisa jadi multicolor itu kan mungkin karena dari Perpaduan. beberapa warna. Cuma itu kan udah dari line-nya yang ini. Bisa Nah, jadi line awalnya ini udah campuran, ketemu campuran lagi bercampur. Oh, Ya. menarik. Tapi biasanya kurang lebih sama warnanya dengan induknya. Ya misalnya kalau leopard, anggaplah yang warna kayak Tutul-tutul. kuning merah ya, kayak tutul ya, kayak warna-warna leopard tuh kayak sama, misalnya di gabungin sama yang multi itu ya paling nanti ada yang jadi leopard tapi ada multinya, ada galaksinya atau ada apa. Salah satu pasti dominan gitu ya. Pasti ada dominan. Iya. Iya, itu breeding. Jadi bisa sampai 100. Dan dari ikan misalnya yang dari 100 tadi, anggaplah mati tinggal 70. Nah biasanya sih kalau kita breeder terkait sama, kalau kita breeding kan pasti orientasinya bisa kita jual gitu ya Mas. Nah, ini Ya kan? lahan bisnis. Nah, biasanya kan kalau dari 100 itu kan paling hanya berapa ikan yang memang dia formnya bagus, warnanya bagus, banyak cepat keluarnya, cepat ininya. Nah sisanya itu kan belum tentu jadi semua bagus semua kan istilahnya itu. Iya. Kalau ikan itu kan ketika 100 atau misalnya 200 ikan jebret, paling yang jadi bagus mungkin sekitar 50. Nah sisanya itu kan kadang ada yang nggak muncul warnanya, Standar kan, gitu atau ya. masih biasa-biasa masih aja. warna dasar ikan baru gede, baru lahir gede kan warnanya, kalau istilah cuma warnanya basegel. Base maksudnya dasar ya? Ya, Oh. ya. Itu dari bayi taruh usia mungkin 1 minggu atau berapa hingga dewasa dia bisa bermutasi warna atau Bisa, gimana? bisa. Ya, makanya itu tadi biasanya dia dari basegel, habis itu nggak keluar apa jadi polos itu warnanya itu kan Nggak tertebak juga ya? ya, terus baru nanti muncul dia warnanya. Oh iya. Cuman saya dari tadi kepikiran itu tadi 100 ya. Bapak sama ibunya apa nggak bingung nyari nama ya? Kalau 100 anak loh. biasanya dia pakai angka namanya. Angka ya? Oh, Ya. numerik ya? Namanya 1, 2, 3, 5. Oh enak kalau itu. Jadi nggak tinggal bingung. panggil angka. Iya. Iya, saya aja ngasih nama satu anak saya. Lama itu, Lama 3 kan? minggu. Baru Ini 100. 100. Iya. Cerdas juga ya Bapak. Ya, biasanya pakai angka. Jadi nanti dia pakai barcode manggilnya tit no. Oh, menarik. Iya. Kemana-mana bawa barcode ya. Iya. Tit. Bunyi tit yang datang banyak nih. Semuanya tit soalnya bunyinya. Iya. Kayak mengangkat dari tadi ini kan jadi lahan bisnis baru ya, bisa jadi. Ya
bisa buat tambahan lah, bukan kalau bisnis itu Ya. ya bisa sih buat bisnis. Ada peluang di situ. Peluang Ya. Nah, menyikapi masalah peluang ini Mas Iksan. Tentunya kalau bagi Jasper yang tidak tahu atau baru mendengar podcast masalah cupang kali ini kan pasti juga bingung. Ini cupang pasti dipukul rata, namanya ikan cupang ya ikan cupang, padahal di situ ada nilai Bisnisnya, lebih ya. iya. Nah, itu ditaruhlah yang premium itu seperti apa dan mencapai harus harga sampai berapa. Nah, kembali ke ikannya tadi, selera itu tadi Mas Adi. Selera dan tren mungkin ya. Nah, tren. Kalau anggaplah kayak jenis burim gitu kan. Burim itu kan Burim ya, ini jenis ikan cupang juga atau gimana? iya, jenis ikan cupang yang dia ekornya biru itu. Terus badannya putih. Oh, Ada mungkin nanti di ini burim. 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 Oh, blue rim. Nah, itu kok kemarin sempat tinggi. Rim, RIM. Burim. Nah, kayak gini nih. Ini sempat nih tinggi nih. Cuma memang apa ya? Kan tergantung formnya juga. Form itu bentuk tubuhnya, bentuk sirip-siripnya. Ya kalau bagus ya mungkin sampai jutaan Mas Hadi. Tapi kalau yang standar mungkin kalau kita pemula gitu ya, kita pemula pengen ini cupang ya yang harga range antara 50 sampai 200 mungkin masih oke lah untuk pemula. Tapi kalau memang udah hobi, nah itu tadi kita cari induan yang bagus, bahkan mungkin induannya kita datangkan misalnya dari Thailand gitu ya, mungkin harganya bisa tinggi juga. Tapi kan untuk ikan cupang ini kan bagi penghobi itu kan lebih ke looknya ya, berarti Iya. tampilan ya, Tampilan. secara visualnya, Visualnya, gitu. iya. Itu yang menjadi daya tarik tersendiri. Tarik sama warnanya itu tadi ya, kayak yang multicolor itu kan kalau semakin dia banyak warnanya semakin unik, semakin langka. Nah, karena kelangkaannya itu dia kan jadi mahal harganya kan seperti itu. Menarik, Ya. berevolusi lah. Soalnya kan kalau kita pernah dengar dulu ikan cupang identik dengan ya ikan petarung itu tadi kan. Iya, Siapa karena yang untuk kuat, aduan lah. Iya, Untuk siapa yang anak-anak kuat, SD untuk aduan itu yang gitu tadi. punya value tinggi, tapi sekarang Iya. sudah berubah. Iya. Jadi bisa dibilang ini termasuk kita melestarikan ikan cupang itu sendiri. Dan memang cupang petarung sama cupang hias ini memang ya sama-sama cupang tapi udah beda jenis. Oh, itu beda jenis? Beda. Kalau petarung udah beda sendiri. Bentuk tubuhnya beda dia. Tubuhnya. Tapi bukan berarti yang hias ini nggak bisa bertarung kan? Ya tetap nalurinya naluri Ya. petarung. Cuma kalau untuk dipakai buat aduan bukan rasnya, bukan rasnya lah ya. Cuman Bukan sukunya. ya, tapi kasihan juga kan ya. Iya, emang Mas, kasihan Mas. Iya. Kita pecinta binatang kita. Ya, itu. Binatang aja kita cintai kan. Apalagi Apalagi ya sesama manusia kan gitu tadi. menarik. Itu intinya ke situ ya. Ya intinya kayak gitu. Ya, itulah kupasan menarik dari Bapak Mudin kita ya, Mas. Bapak Iksanuddin kok Mudin cupang ya, sebutannya baru ini bisa jadi ya. Wah, ini bisa benar jadi kau bikin KUA lagi. KUA cupang ya. KUA Iya, cupang. iya, iya. Mini KUA kecil ini. Iya. Kalau boleh diungkap di sini Mas Iksan, Iya. jumlah koleksinya untuk saat ini. Kalau saat ini yang kebetulan saat ini saya tinggal induan karena yang hasil breedingan saya kebetulan kemarin udah kita jual gitu loh. Wah. Udah kita jual. Nah, Cuan rek. sekitar ya lumayan lah. Sekitar saya ada di rumah itu ada sekitar mungkin sekarang ada 10-an mungkin. 10-an induan. Induan. Nah, rencana sih saya memang mau nyari induan untuk saya eksperimen lagi, untuk saya breed lagi, saya crosskan dari jenis ini ke jenis ini, warna ini ke warna ini. Anaknya sudah merantau semua berarti ya? Merantau. Tinggal induknya aja 10 Iya. ini. Dari 10 ini sudah breeding hanya 10 kali ada yang 2 kali? Yang saya breeding ya kalau 10-10-nya sih belum semua. Yang saya breeding kemarin itu hanya sekitar 3 pasang pertama, terus nambah 2 pasang lagi. 5. Ya, iya. Oh, itu berhasil semua kemarin ya, alhamdulillah ya. Ya alhamdulillah kemarin ini ada sekitar mungkin kalau di total semua ya Mas, mungkin ada sekitar lebih lah kalau 200-an.
Wah, ini jasa. Kualitas dari Mudin Cupang 1 ini tidak diragukan, berhasil semuanya. Mantap. Iya. Itu langgeng ya hubungannya? Alhamdulillah pertemukan. yang ikan saya yang si A sama si B saya jodohkan mau, terus habis itu sudah saya jodohkan sama si D mau. Loh. Sekarang saya kumpulkan gini ya saling Rukun- pandang-pandangan gitu. Bukan semua ya. Oh, hebat ini bahaya dan sekaligus hebat ini. Iya. Alhamdulillah akur, belum ada yang bertengkar. Iya. Soalnya beda mata soalnya. Tidak untuk dicontoh ya, ini hanya untuk berlaku di ikan cupang. Iya, ini kan Maksudnya kita seperti ngomongin itu. ikan cupang aja. Betul. Bukan ngomongin yang lain. Oke, Mas Isan, sangat menarik, sangat Siap. menambah wawasan. Jadi kita berikut Jaswan juga menjadi punya ilmu baru, juga wawasan baru, juga peluang bisnis baru ya, Jaswan. Oke, Jaswan, demikian untuk episode podcast kali ini. Jumpa lagi di lain waktu di Sarser Podcast JR Jatim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sarser podcast ya. Podcast cabang Sharing seru Jaring seru podcast JR Jaring seru podcast JR Jati.